Selamat datang bagi para peserta yang telah hadir di dalam Zoom ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Sebelum acara dimulai, mari kita panjatkan doa terlebih. Yang beragama lain dipersilakan berdoa sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Puji dan syukur kami ucapkan kepada Tuhan atas berkat dan kasih setiamu yang senantiasa menyertai kami sehingga kami boleh berkumpul di tempat ini. Tuhan, saat ini kami akan memulai acara pengenalan dan pelatihan. Berkatilah jalani acara kami mulai dari awal sampai dengan akhir hingga selesai. Semoga pelatihan ini dapat bermanfaat serta menjadi berkat nantinya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yang terhormat, Miss Febriola Indra, selaku Ketua Acara Pengabdian kepada Masyarakat pada hari ini, Ibu Megawati, selaku Head Section CSR Sinar Maslen Bidang Ekonomi, serta yang terhormat Ibu-Ibu peserta pelatihan pada siang hari ini. Puji dan syukur kita panjatkan karena berkat rahmat-Nya kita bisa berkumpul untuk bersama-sama menimba ilmu hari ini. Meski harus dilaksanakan secara online, semoga pelatihan ini tetap dapat berjalan dengan lancar dan tersampaikan dengan baik. Pelatihan ini diselenggarakan oleh rekan saya, Kalisia, Vivian Vincent, dan saya, Ziona Sisilia, adalah mahasiswa program studi pengelolaan perhotelan Fakultas Pariwisata Universitas Pelita Harapan Angkatan 2018. Pelatihan ini mengusung tema pengolahan sosis menggunakan bahan dasar nabati serta pengaplikasian dalam masakan Nusantara. Selanjutnya adalah kata sambutan yang akan disampaikan oleh Miss Yola selaku ketua tim untuk acara pelatihan ini. Untuk Miss Yola dipersilahkan. Baik, selamat siang para ibu-ibu semuanya. Terima kasih, Siona. Apakah suara saya terdengar? Terdengar, Miss. Oke, baik. Selamat siang untuk ibu-ibu semuanya yang sudah hadir. Salam sehat dan salam sejahtera bagi kita semua ya. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kepada kita begitu banyaknya nikmat sehingga kita dapat berkumpul pada Zoom meeting ini. Yang terhormat perwakilan tim dari SML UMKM Center, secara khusus Ibu Megawati, yang saya kasihi, mahasiswa panitia kegiatan PKM ini, serta seluruh ibu-ibu dan peserta yang hadir pada kegiatan PKM ini. Puji Tuhan, pada kesempatan kali ini kami dari UPH, Fakultas Pariwisata dapat memberikan pelatihan di sini dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan kegiatan yang berjudul Pelatihan Pengolahan Sosis menggunakan bahan dasar wortel dan edamame. Acara ini merupakan salah satu bentuk tugas akhir dari mahasiswa program studi pengelolaan perhotelan Fakultas Pariwisata UPH. Dan pada kesempatan kali ini, SML UMKM Center merupakan tempat untuk melaksanakan kegiatan kami. Bapak, Ibu, serta mahasiswa yang terkasih, acara ini merupakan sebuah acara yang sangat positif, tentunya harus kita laksanakan secara berkelanjutan. Dengan adanya acara yang sedemikian, kita dapat mentransfer nilai positif serta mengembangkan pengetahuan terkait masakan Indonesia kepada para peserta yang hadir di sini. Sehingga diharapkan para peserta yang hadir di sini lebih bersemangat lagi baik dalam berkegiatan maupun dalam proses mengolah bahan baku. Adapun rangkaian kegiatan dalam acara ini yaitu berupa beberapa teori terkait sosis serta manfaat wortel dan edamame, dilanjutkan dengan video pelatihan dan akan diakhiri dengan sesi tanya jawab. Terakhir, terima kasih saya ucapkan kepada seluruh pihak yang telah memberikan bantuan, baik berupa tenaga maupun pikiran untuk keberlangsungan acara ini. Demikian yang dapat saya sampaikan, namun sebelum menutup kata sambutan saya hari ini, saya akan memberikan sebuah pantun. Pergi ke gunung waktu kemarin, naik ke atas sampai ketar-ketir. Selamat datang para hadirin, terima kasih sudah hadir. Terima kasih, enjoy the show, dan saya kembalikan kepada Siona. Terima kasih, Miss Yola, atas kata sambutannya. Selanjutnya, memasuki acara pelatihan, pertama adalah pemaparan materi oleh rekan saya, Kalisia, mengenai pengenalan sosis.
Jika ibu-ibu ada yang ingin bertanya, silakan mengisi kolom chat pada Zoom ini. Terima kasih. Selamat siang ibu-ibu sekalian, nama saya Kalisia dan saya akan memaparkan materi mengenai sosis. Sosis adalah produk olahan yang sebagian besar menggunakan daging yang diproses dengan cara dihaluskan dan dibentuk. Sosis mengandung protein dan kadar lemak jenuh yang tinggi. Kandungan lemak dalam sosis biasanya 42,3% setiap 100 gram bahan. Lemak merupakan penyumbang energi terbesar bagi tubuh sebesar 9 kalori setiap gram. Bagi tubuh, asupan lemak yang tinggi dapat meningkatkan resiko terjadinya penyakit hiperkolesterol, jantung koroner, obesitas, dan penyakit lainnya yang berhubungan dengan sistem sirkulasi. Maka dari itu, kami membuat sosis yang tidak memiliki lemak yang tinggi, yaitu sosis yang menggunakan bahan dasar nabati. Nah, bahan nabati adalah bahan pangan organik yang dihasilkan tumbuhan ketika membuat makanannya sendiri. Bahan organik ini baik dikonsumsi oleh manusia dan bermanfaat bagi tubuh karena merupakan sumber karbohidrat, lemak, protein, dan vitamin. Contoh bahan pangan nabati adalah serealia, kacang-kacangan, sayuran, dan buah-buahan. Nah, dalam pelatihan ini kami akan menggunakan bahan nabati berupa sayuran dan kacang-kacangan, yaitu wortel dan edamame. Sekian dari saya, akan saya kembalikan kepada MC. Terima kasih. Selanjutnya adalah pemaparan materi oleh rekan saya, Vivian Vincent, mengenai sosis wortel. Untuk Vivian Vincent, dipersilahkan. Selamat siang ibu-ibu sekalian, nama saya Vivian Vincent dan saya akan memaparkan materi mengenai wortel. Wortel merupakan makanan yang banyak disukai masyarakat karena memiliki rasa yang enak, renyah, dan agak manis, dan tentunya yang tidak kalah penting lainnya yaitu wortel mengandung nilai gizi yang tinggi. Maka dari itu kami memilih wortel sebagai salah satu bahan dasar sosis kami. Wortel lainnya, dengan kandungan tersebut, wortel memiliki berbagai manfaat kesehatan karena komposisi nutrisi dan kapasitas antioksidannya, yaitu berpotensi untuk mencegah penyakit kardiovaskular dan jenis kanker tertentu. Berikut adalah kandungan dari sosis wortel, dan seperti yang telah kami rincikan pada tabel, wortel memiliki banyak sekali zat gizi dan seperti protein, karbohidrat, kalsium, dan sebagainya yang sangat diperlukan oleh tubuh. Berikut adalah resep untuk membuat sosis wortel. Resep ini ada di dalam buklet yang sudah kami bagikan kepada masing-masing peserta yang telah terdaftar. Bahan-bahan yang diperlukan adalah 150 gram wortel yang telah direbus dan dipotong, 50 gram tepung terigu, 3 sendok makan tepung tapioka, 2 siung bawang putih, 20 gram telur, 1 sendok makan minyak zaitun, 1/4 buah bawang bombay, setengah sendok makan penyedap jamur, setengah sendok teh oregano, setengah sendok teh garam, setengah sendok teh gula, dan lada hitam secukupnya. Sekian dari saya dan saya akan kembalikan ke MC. Berikut, kami akan menampilkan video mengenai cara pembuatan sosis wortel agar peserta dapat mengenal lebih dulu produk dari acara ini. Proses pembuatan sosis membutuhkan waktu yang cukup lama, sehingga kami tidak bisa menampilkan secara live. Dimohon untuk para peserta agar menyimak video ini dengan baik. Selamat siang, kami akan menjelaskan bahan-bahan yang diperlukan dan langkah-langkah dalam pembuatan sosis wortel dan sosis edamame. Semoga video dapat mudah untuk diikuti dan dimengerti, dan berikut adalah video proses pembuatan sosis wortel. Selamat menonton! Bahan pertama yang digunakan adalah 150 gram wortel yang telah dipotong dan dikupas, 2 siung bawang putih, setengah sendok makan penyedap jamur, setengah sendok teh garam, setengah sendok teh gula, lada secukupnya, dan setengah sendok teh oregano, 3 sendok makan tepung tapioka, 50 gram tepung terigu, 20 gram putih telur,
1 sendok makan minyak zaitun, 1/4 buah bawang bombay. Yang dibutuhkan yang pertama mangkok besar, selongsong sosis, benang, plastik segitiga, sendok makan, sendok teh, spatula, dan yang terakhir adalah mesin penggiling. Langkah pertama dalam pembuatan sosis wortel adalah merebus wortel pada air yang telah mendidih. Rebus wortel hingga matang dan empuk. Setelah wortel matang, masukkan wortel, bawang bombay, dan bawang putih ke dalam mesin penggiling. Kemudian giling hingga bahan-bahan menjadi halus. Setelah halus, pindahkan bahan ke dalam mangkuk besar. Campurkan minyak zaitun, gula, oregano, dan lada hitam ke dalam bahan. Aduk sebentar. Kemudian masukkan tepung terigu. Tepung tapioka, aduk hingga merata. Setelah semua bahan tercampur rata, kemudian tambahkan putih telur dan aduk kembali. Yang terakhir, masukkan penyedap jamur, aduk kembali hingga membentuk tekstur seperti pasta. Setelah tercampur rata, adonan akan bertekstur pasta seperti yang ada di video. Jika adonan terlalu cair, bisa ditambahkan tepung secara perlahan, dan jika terlalu padat, bisa ditambahkan air secara perlahan. Potong selongsong sosis kurang lebih sepanjang 30-40 cm. Dan potong benang kurang lebih sepanjang 6-7 cm. Kemudian siapkan plastik segitiga dan masukkan semua adonan ke dalam plastik.
dan gunting sedikit ujung plastik. Masukkan ujung yang telah dipotong ke dalam ujung selosong sosis, masukkan secara perlahan dan jangan memasukkan isi sosis terlalu penuh, karena jika terlalu penuh akan pecah pada saat pengukusan. Sisakan seperempat kulit yang belum terisi, kemudian sebarkan isi pada kulit yang belum terisi dengan cara menekan-nekan kulit. Pastikan untuk menusuk sosis sebelum dimasak menggunakan jarum. Panaskan panci pengukus dan tunggu hingga panas. Dan setelah panci pengukus panas, masukkan sosis ke dalam panci dan pastikan untuk tidak menutup panci terlalu rapat dan kecilkan api agar sosis tidak pecah pada saat proses pengukusan. Tunggu selama 10-15 menit dan sosis pun telah matang dengan sempurna. Sosis pun sudah siap untuk disantap ataupun diolah menjadi masakan-masakan Nusantara yang beragam. Terima kasih atas perhatiannya. Video proses pembuatan sosis edamame akan dijelaskan oleh rekan saya yang lain di video selanjutnya. Sekian video mengenai cara pembuatan sosis wortel. Selanjutnya adalah pemaparan materi mengenai sosis edamame oleh saya sendiri. Edamame merupakan salah satu bahan nabati yang memiliki kandungan gizi yang kemungkinan merupakan yang tertinggi dibandingkan tanaman pangan yang lain yang ada di dunia. Maka dari itu, kami memilih edamame sebagai salah satu bahan dasar lainnya untuk sosis. Kandungan proteinnya rata-rata lebih dari 40%, termasuk semua asam amino yang penting yang tidak dimiliki oleh tanaman pangan yang lain yang ada pada edamame. Vitamin A, B, zat besi, dan serat pangan juga terkandung dalam jumlah yang tinggi. Dan yang tidak kalah penting adalah kalsium yang terdapat pada edamame pun dalam jumlah yang tinggi, yang baik untuk memperkuat tulang, gigi, penurunan kadar kolesterol, pencegahan penyakit kardiovaskular, pengurangan kanker payudara dan prostat, dan juga dapat mencegah osteoporosis. Berikut adalah kandungan nutrisi dari edamame. Di dalam edamame terkandung berbagai gizi dan vitamin yang baik untuk tubuh, seperti protein, karbohidrat, kalsium, vitamin B1, B2, dan zat gizi penting lainnya.
Berikut adalah resep untuk membuat sosis edamame. Resep ini juga ada di dalam buklet yang sudah kami bagikan kepada masing-masing peserta yang terdaftar. Bahan-bahan yang dibutuhkan: 150 gram edamame, 30 gram tepung terigu, 3 sendok makan tepung tapioka, 2 siung bawang putih, 1 butir telur, 1 sendok makan kecap asin, 1 sendok teh penyedap jamur, setengah sendok teh garam, setengah sendok teh gula, dan lada hitam secukupnya. Berikut, kami akan menampilkan video mengenai cara pembuatan sosis edamame. Dimohon para peserta untuk menyimak video ini dengan baik. Siapkan bahan-bahan yang dibutuhkan. ...150 gram edamame, satu sendok teh garam, 1 sendok teh gula, 1 sendok teh penyedap jamur, dan lada sesuai selera, satu sendok makan kecap asin, 2 siung bawang putih yang sudah dihaluskan, tiga 30 gram tepung terigu, 3 sendok makan tepung tapioka, 1 butir telur dan pisahkan kuningnya, rebus edamame sekitar 5-7 menit. Jika sudah matang, kupas kulit edamame. Lalu, kupas kulit dalam edamame agar lebih mudah saat dihaluskan.
Siapkan alat untuk menghaluskan edamame, bisa menggunakan ulekan atau food processor. Hancurkan hingga edamame menjadi halus, sampai teksturnya menjadi pasta. Pindahkan edamame yang sudah dihaluskan ke dalam mangkok. Campurkan tepung terigu dan tepung tapioka. Aduk-aduk sebentar. Lalu, tambahkan putih telur dan aduk hingga semua bahan tercampur. Jika adonan masih terlalu padat, bisa menambahkan air secara perlahan dan tambahkan bumbu-bumbu yang sudah disiapkan tadi, beserta bawang putih yang sudah dihaluskan. Sampai teksturnya menjadi seperti pasta, tidak terlalu cair dan tidak terlalu padat. Jika adonan sudah siap, siapkan piping bag untuk memasukkan adonan, dan masukkan semua adonan ke dalam piping bag. Selanjutnya, siapkan selongsong sosis dan ikat ujung sosis. Potong ujung piping bag dan masukkan adonan secara perlahan ke dalam kulit sosis. Ikat ujung kulit sosis dan gunting kulit sosis yang tersisa. Ratakan adonan hingga adonan tidak terisi terlalu padat. Ikat sosis dengan benang sesuai dengan ukuran yang diinginkan hingga semua sosis terikat.
Jika sosis sudah terikat semua, sosis siap dikukus sekitar 15-20 menit. Kukus dengan api kecil dan jangan tutup kukusan dengan rapat. Setelah dikukus, sosis akan mengembang dan siap untuk diolah. Diamkan sosis beberapa saat terlebih dahulu sebelum diolah menjadi masakan. Sekian video dari kami mengenai cara pengolahan sosis wortel dan sosis edamame. Kami harap video kami dapat menginspirasi para peserta dan memberikan pengetahuan yang berguna. Terima kasih atas perhatiannya. Selanjutnya, ada beberapa hidangan Nusantara yang kami olah dari sosis berbahan dasar nabati. Yang pertama, ada tahu sarang burung. Tahu sarang burung menggunakan bahan utama tahu dan kami menggunakan sosis wortel sebagai isian. Hidangan ini sangat cocok ya ibu-ibu untuk cemilan di siang hari maupun sore hari, untuk mengisi perut sebelum waktu jam makan tiba, bahkan anak-anak pasti akan menyukainya. Yang kedua, adalah sup matahari. Sup matahari memiliki sup yang berkuah bening yang di plating menyerupai bentuk matahari, contohnya seperti yang ada pada foto yang telah ditampilkan. Bahan kulit matahari terbuat dari telur, apalagi dengan tambahan sosis edamame yang kaya akan serat dan kalsium, dan dengan plating yang lucu, menu ini bisa menjadi referensi hidangan untuk anak-anak yang tentunya mudah sekali untuk dibuat nih ibu-ibu. Yang ketiga adalah sate marangi. Sate marangi adalah sate khas makanan asli Sunda. Ini biasanya terbuat dari daging sapi atau kambing. Namun, kami mengolah dengan membuat sosis dari sosis wortel dan dengan bumbu sate marangi, kemudian kami memanggangnya. Menarik kan ibu-ibu? Jika sedang berkumpul, hidangan ini sangat cocok untuk dibuat bersama. Yang terakhir adalah sosis sambal terasi. Ini buat para pecinta pedas, tentunya bisa dijadikan sebagai referensi menu tambahan pada menu masakan di rumah nih ibu-ibu. Sambal terasi yang pedas dan sosis yang mempunyai rasa gurih menjadi perpaduan yang pas bagi para penyuka sambal. Selanjutnya, kami ingin menginformasikan bahwa kami mengadakan challenge bagi para peserta untuk membuat masakan khas Indonesia dari salah satu resep sosis menggunakan bahan dasar nabati, kemudian mengupload foto hasil masakan tersebut ke Instagram. Foto yang memiliki plating yang menarik dan caption yang seunik mungkin akan menjadi nilai plus untuk kami dalam menilai. Upload hasil hidangan dan tag pada Instagram kami @sosisnabati. Batas waktu untuk mengupload adalah sampai tanggal 14 November, yaitu hari Minggu. Dan tentunya kami mempunyai hadiah yang cukup menarik, yaitu hadiah uang yang akan kami kirim melalui OVO sebesar Rp150.000 untuk juara pertama, Rp100.000 untuk juara kedua, dan Rp50.000 untuk juara ketiga. Wah, menarik ya ibu-ibu. Ada 3 pemenang yang akan berlomba untuk memenangkan challenge-nya. Nah, selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya-jawab. Kami telah mengumpulkan pertanyaan-pertanyaan yang sudah diajukan oleh ibu-ibu peserta. Saya akan membacakan pertanyaannya terlebih dahulu. Pertanyaan pertama, berapa lama waktu untuk merebus sosis? Berapa lama waktu untuk merebus wortel? Saya akan membantu menjawab pertanyaan dari Ibu Desi Diah. Untuk merebus wortel tergantung pada ukuran wortel, dan untuk ukuran seperti di video tadi sekitar 4-7 menit saja Ibu. Jadi, dan merebusnya dengan api kecil. Dan merebusnya sambil diberi garam ya Ibu. Terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya, saya sudah
mengupas edamamenya terlebih dahulu baru ditimbang? Untuk pertanyaan ini akan saya bantu jawab. Sebenarnya tidak masalah, tetapi jika edamame direbus bersama kulitnya, kandungan nutrisinya akan lebih banyak dibandingkan dikupas dari awal, Ibu. Dan untuk pertanyaan ketiga, mengapa sosis tidak direbus tetapi dikukus? Yang pertama, sosis yang direbus akan menyerap air sehingga sosis menjadi lebih lembek. Yang kedua, kandungan nutrisi dalam sosis akan sangat berkurang jika direbus. Maka dari itu, kami menganjurkan untuk mengukus sosis dibandingkan merebusnya. Pertanyaan keempat, berapa lama sosis bisa disimpan? Karena kami tidak menggunakan bahan pengawet, sosis bisa bertahan selama 3-4 hari jika disimpan di chiller, dan 1 minggu jika disimpan di dalam freezer. Kami menganjurkan untuk menyimpan sosis dalam freezer karena kualitas sosis lebih terjaga. Pertanyaan selanjutnya, apakah kulit sosis benar-benar aman untuk dimakan? Benar sekali, kulit ini memang diolah khusus untuk bisa dimakan, Ibu-Ibu. Memang ada beberapa kulit sosis yang tidak bisa dimakan, tetapi kami menyediakan kulit sosis yang bisa dimakan untuk Ibu-Ibu sekalian, jadi tidak perlu khawatir ya. Pertanyaan selanjutnya, mohon info macam-macam kulit sosis yang bisa dipakai dan beli di mana. Untuk kulit sosis tersedia ada yang bisa langsung dimakan dan dikupas terlebih dahulu. Biasanya banyak dijual di e-commerce. Untuk kulit sosis yang bisa dimakan biasanya terbuat dari kolagen sapi, dan untuk yang harus dikupas dahulu sebelum dikonsumsi biasanya terbuat dari plastik, tetapi ini aman untuk direbus. Sepertinya ada pertanyaan yang kelewat, Ziona. Ada pertanyaan dari Ibu Liliana ya. Apakah campuran tepung terigu pada adonan sosis dapat diganti dengan tepung lain untuk menghasilkan sosis gluten free? Mungkin saya bantu jawab atau ada dari Ziona, boleh? Boleh bantu dijawab, Miss? Boleh, oke. Saya bantu jawab ya untuk Ibu Liliana. Untuk pelatihan kali ini kami menggunakan tepung terigu karena untuk menghindari tekstur yang terlalu keras. Biasanya kalau tepung yang gluten free seperti tepung dari kacang-kacangan atau tepung beras merah misalnya, biasanya hasilnya akan lebih keras sosisnya. Nah, kita sementara ini sih masih penelitiannya sebatas penggantian daging menjadi wortel dan edamame. Mungkin nanti untuk penelitian selanjutnya kita akan mengganti menjadi tepung yang bebas gluten. Terima kasih Bu Liliana. Boleh dilanjut? Boleh saya tambahkan, Miss? Boleh, Kalisia, silakan. Kalau kita kemarin ada coba menggunakan tahu sebagai pengganti tepung dan sebenarnya berhasil, cuman ya rasanya sedikit berbeda saja. Tapi bisa dicontoh itu, Ibu. Terima kasih. Ya, terima kasih Kalisia. Jadi ya, saya juga lupa ya, kemarin kita sempat penelitian juga beberapa sayurannya kita tambahi dengan tahu ya, jadi kita tidak menggunakan tepung. Ini Ibu bisa coba nanti penggunaan tepungnya, nanti di resepnya bisa diganti dengan tahu putih yang biasa dijual di pasar swalayan. Boleh dilanjut? Pertanyaan selanjutnya, bisakah pembuatan sosis dicampur dengan daging ikan, ayam, atau daging? Untuk penambahan daging, bisa saja ditambahkan sesuai dengan selera.
Pertanyaan selanjutnya, dari yang saya lihat, sosis tersebut hanya menggunakan tepung dan bahan nabati. Bukankah rasanya akan lebih hambar? Jangan khawatir, karena kami sudah menyiapkan bahan-bahan dan bumbu yang pas agar sosis tersebut memiliki rasa yang enak. Masih ada pertanyaan yang kelewat nggak, Yona? Biar saya bantu, nggak apa-apa? Supaya nanti ibu-ibunya semangat ikut challenge-nya. Jadi semua pertanyaannya kita jawab ya, ibu-ibu. Untuk pertanyaan selanjutnya, ada pertanyaan, kulit edamame yang dalam tidak dikupas tidak apa-apa. Sebenarnya tidak apa-apa, karena dikupas itu hanya untuk memudahkan dalam penghancurannya saja. Biasanya kalau kulitnya tidak dikupas itu, hancurnya akan lebih susah dan akan memberikan tekstur masih kasar pada saat diolah menjadi sosis. Ada pertanyaan bagus nih, Siona, mungkin bisa dikasih tahu lagi. Tips supaya sosis tidak pecah saat dikukus. Tadi udah dijawab belum? Belum. Untuk tips supaya tidak pecah saat dikukus, sebaiknya menggunakan api kecil dan tutup kukusannya tidak ditutup terlalu rapat. Tapi jika ada jika ibu-ibu mempunyai kukusan yang bertingkat, bisa ditaruh di tingkat yang kedua, tidak tingkat yang paling bawah, karena tingkatan yang paling bawah biasanya yang paling panas dan itu akan membuat sosis cepat pecah. Dan saya mau menambahkan, pastikan untuk menusuk menggunakan jarum sosisnya sebelum dikukus. Jadi mungkin saya tambahin, ibu-ibu, kalau kita memasak sosis ini ibaratnya kita kayak lagi niup balon. Mungkin ibu-ibu pernah kalau lagi acara ulang tahun tiup balon, kalau misalnya balonnya terlalu kencang kita niupnya, biasanya balonnya itu akan pecah. Nah ini sama halnya seperti kita membuat sosis. Kalau misalnya suhunya terlalu panas, makanya tadi kenapa Ziona, Vivian, dan Kalisya juga bilang bahwa pada saat mengukus sosisnya, kita harus membuka tutupnya supaya suhu di dalamnya itu tidak terlalu panas gitu. Jadi kalau pada saat suhunya terlalu panas, dia akan meledak nanti sosisnya gitu. Jadi disarankan untuk dibuka sedikit tutupnya agar suhunya itu tidak lebih dari sekitar 300 derajat gitu ya, jangan sampai terlalu panas. Pertanyaan yang ini udah dijawab belum, Zona, tadi? Wortel kenapa harus direbus dulu, bukannya berkurang kandungan nutrisinya? Nah, tadi udah belum ya? Sudah, dengan Vivian. Oh, udah ya? Oke, baik. Buat ibu-ibu, bagi yang ada yang mau berbincang langsung dengan Ziona, Kalisya, dan Vivian, dipersilakan. Mungkin ada yang mau ngobrol. Kebetulan bahannya udah dipegang sama ibu-ibu ya, Ziona ya? Iya, sudah didistribusikan kepada ibu-ibu. Iya. Siapa tahu ada yang mau tanya-tanya. Lumayan challenge-nya nanti dapat top up OVO buat belanja lagi. Sekian untuk sesi tanya jawab Lina. Iya. Mau tanya boleh? Iya. Kalau misalkan biar aman bentuk sosisnya ketika dimasak, itu paling bagus dimasak dalam metode apa ya? Tumis atau pakai kuah ya? Biar bentuknya tetap aman seperti sosis-sosis yang lain yang ada di pasaran. Sebaiknya sih untuk bentuknya tetap aman,
Setelah sosis dikukus selama 15-20 menit, itu didiamkan dulu Bu beberapa saat supaya dia ngeset semuanya dan supaya kandungan airnya juga sudah kering. Setelah itu bisa diolah seperti ditumis, direbus juga bisa, sesuai selera aja. Ya, jadi poin pentingnya itu pada saat selesai merebus atau mengukusnya, Bu Ari. Jadi pada saat selesai mengukus, jadi didiamkan dulu sekitar berapa jam gitu ya, agar dia dingin dulu, Bu Ari. Karena biasanya pada saat dia setelah dikukus itu dia masih agak-agak ini ya, agak-agak lembek gitu ya. Lembut gitu ini. Jadi sebaiknya didiamkan dulu agar dingin dan dia menjadi padat. Bisa ditumis, bisa digoreng, dibakar, jadi sosis bakar juga bisa, Bu Ari. Enggak dong. Itu. Ya kan hari ini mau ngambil bahan kue, udah, enggak, gara-gara gini, tadi kan udah panjang. Sekian untuk sesi tanya jawab ini. Semoga jawaban kami dapat bermanfaat bagi ibu-ibu sekalian. Jika ada pertanyaan yang masih ingin ditanyakan, bisa disampaikan melalui WhatsApp group. Selanjutnya, sebelum mengakhiri penyerahan sertifikat, terima kasih Bu Megawati telah mengizinkan tim kami untuk mengadakan pelatihan di SML UMKM Center. Berikut ini adalah sertifikat apresiasi yang diberikan untuk Ibu Megawati. Ya, boleh dibantu untuk kita ambil foto. Apakah Ibu Megawatinya ada di bagian sertifikat tadi? Ya. Oke, Bu Megawati, terima kasih ya sudah memberikan kesempatan untuk Ziona, Kalisia, dan Vivian untuk melakukan PKM. Terima kasih ya, Bu. Ya, boleh dilanjut mungkin, Ziona. Baik, kita sudah ada di penghujung acara. Berikutnya kita akan melakukan sesi foto terlebih dahulu. Untuk semua peserta, dipersilakan untuk menyalakan kamera. Sesi foto akan dibantu oleh rekan saya Cindy. Untuk Cindy, dipersilakan. Selamat sore Ibu-Ibu sekalian, perkenalkan saya Cindy. Saya akan membantu sesi foto pada hari ini. Saya akan mulai sesi foto dari halaman pertama. 1, 2, 3. Untuk halaman kedua, 1, 2, 3. Terima kasih, saya kembalikan kepada MC. Terima kasih banyak kepada pihak SML UMKM Center, dosen, dan peserta sekalian yang telah berpartisipasi dan menyimak acara pengenalan dan pelatihan ini dari awal sampai akhir. Mohon maaf jika ada salah kata maupun kekurangan pada acara ini. Semoga acara ini memberikan banyak ilmu baru kepada ibu-ibu sekalian. Akhir kata, saya perwakilan dari tim acara ini mengucapkan terima kasih dan acara Zoom ini akan diakhiri dan untuk video pelatihan akan diupload di YouTube dan untuk linknya akan diberikan melalui WhatsApp group. Peserta diperbolehkan untuk meninggalkan Zoom ini. Terima kasih dan selamat sore.